Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan atau menerangkan tentang mata pelajaran teknologi layanan jaringan, di mana dalam teknologi layanan jaringan ini untuk materi yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang server soft switch PBX. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tolong bantu untuk like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasan kali ini yaitu adalah server soft switch PBX, di mana di sebelahnya ini sudah ada gambar contoh di mana PBX itu bekerja ya. Nah, yang pertama kita masuk ke mengenal server soft switch PBX itu sendiri. Nah, di dalam mengenal server soft switch ini kita ada dua, yaitu pengertian dan sejarah PBX itu sendiri dan fungsi dari PBX itu sendiri seperti apa. Sekarang kita masuk ke pengertian dan sejarah PBX. Nah, pengertian PBX ini adalah, atau PBX ini kepanjangan dari Private Branch Exchange ya, dimana PBX ini adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan. Jadi dengan kata lain, si PBX ini adalah penghubung antara telepon dari pabrik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon yang ada di perusahaan itu sendiri ya. Sehingga apabila ada telepon dari luar yang masuk ke satu perusahaan, itu bisa ditujukan kepada siapa saja nantinya karena sudah terhubung oleh PBX ini tersendiri. Lanjut. Nah, ini sejarah PBX. Di sini sejarah PBX itu bisa kalian baca ya. Jadi intinya PBX pertama kali digunakan itu untuk menggambarkan sistem kunci seperti mana switchboard yang dijalankan dengan tangan. Jadi PBX secara bertahap mulai menggunakan sistem otomatis bukan operator. Jadi kalau dulu itu pertama PBX itu apabila ada telepon yang masuk dari luar ke dalam satu perusahaan itu akan masuk ke operator dulu. Tetapi untuk saat ini dia sudah otomatis bisa tersambung ke bagian yang ada di perusahaan tersebut, yaitu misalnya dengan contoh nomor extension telepon itu sendiri. Kita lanjut. Nah, PBX juga memiliki fungsi ya. Jadi secara fungsional PBX ini dia mempunyai 4 tugas panggilan pengolah utama. Yang pertama itu dia membuat koneksi atau sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan yang ditujunya. Misalnya pemetaan ke nomor tujuan untuk memastikan jaringan telepon yang tidak sibuk. Yang kedua, PBX ini mempunyai fungsi itu menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan cara menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Yang ketiga, fungsi dari PBX ini dia juga bisa mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah dari pengguna telepon tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu fungsinya menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi. Ya, contohnya di sini bisa dilihat ya, itu misalkan menampilkan lama waktu panggilan atau metering call ya. Nah, barusan itu adalah pembahasan mengenal server soft switch dari PBX itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang memahami proses kerja dari PBX itu sendiri.
Jadi untuk proses kerja PBX itu sendiri kita bisa lihat. Nah, untuk proses kerja PBX itu bisa dilihat dari cara kerja PBX itu sendiri, cara menggunakan sistem PBX-nya itu sendiri seperti apa, cara telepon PBX bekerja itu seperti apa. Kita masuk ke cara kerja PBX. Nah, kalian bisa lihat di dalam cara kerja suatu PBX ini ada sedikit gambar yang menjelaskan tentang cara kerja PBX itu sendiri ya. Jadi kesimpulan dari cara kerja PBX ini, jadi sistem PBX ini dia menghubungkan jaringan perusahaan dengan jaringan tempat lokal dan menghubungkan telepon dalam perusahaan dengan jaringan publik. Ya. Jadi intinya dia akan menghubungkan jaringan di perusahaan atau lokal perusahaan itu dengan telepon dalam perusahaan dengan jaringan publik. Ya, jadi telepon di dalam suatu perusahaan itu akan menghubungkan ke telepon publik atau di luar perusahaan tersebut. Bagaimana caranya supaya si PBX ini bisa terhubung? Nah, itu kesimpulan dari cara kerja PBX itu sendiri. Selanjutnya, nah, cara menggunakan sistem PBX itu seperti apa? Jadi PBX ini adalah PBX telepon yang menawarkan banyak pilihan yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Setelah ekstensi diatur, pengguna dapat menggunakan telepon untuk meneruskan panggilannya, mengirimkan surat suara ke alamat email atau mentransfer panggilan ke ekstensi lain. Jadi apabila contohnya mau mengirimkan surat suara dari bagian A ke bagian B di suatu perusahaan, itu bisa menggunakan PBX ini sendiri agar lebih cepat ya. Nah, jadi membuat panggilan ke ekstensi lain pada jaringan PBX dapat dilakukan hanya dengan mengangkat gagang telepon saja dan menghubungi perpanjangan 4 digit. Perpanjangan 4 digit di sini adalah nomor ekstensinya itu sendiri. Jadi pengguna juga dapat menghubungi saluran luar dengan menekan 0 atau 1. Jadi apabila sebuah bagian di perusahaan itu sendiri, misalkan bagian A ingin menelepon ke keluar, itu bisa menekan terlebih dahulu angka 0 atau angka 1, tergantung konfigurasi sistem PBX itu di perusahaan itu, baru dilanjutkan dengan nomor telepon yang akan dituju. Dan pengguna juga dapat menghubungi saluran luar dengan menekan 0 atau angka 1 ya. Selain melakukan panggilan ke ekstensi lain, sistem PBX juga dapat digunakan untuk mengakses pesan suara. Nah, mentransfer panggilan masuk serta menahan panggilan masuk. Ya, jadi itu inti atau bagaimana sih cara menggunakan sistem PBX ini. Contoh lanjut. Nah, cara telepon PBX bekerja. Jadi untuk telepon PBX ini bekerja, dia memiliki sebenarnya banyak caranya, cuman di sini saya simpulkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada PBX setup, yang kedua ada VoIP untuk PBX, yang ketiga virtual PBX, dan yang keempat ada Centrex. Ya. Nah, di situ juga ada penjelasannya. Di sini bisa dilihat penjelasan dari cara-cara telepon PBX itu bekerja seperti apa. Ya. Kita lanjut ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri PBX ini seperti apa ya cara kerjanya. Lanjut. Nah, untuk server soft switch PBX ini juga, selain tadi kita harus mengenal server soft switch itu sendiri, memahami proses kerja PBX itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menyajikan bagian server soft switch PBX. Mungkin untuk selanjutnya itu untuk bagian server soft switch PBX ini itu menjadi 4 bagian.
itu yang terdiri dari kebutuhan instalasi server soft switch PBX, terus dari perangkat pendukung PBX itu apa saja, menghubungkan telepon ke PBX itu seperti apa, membuat program PBX itu seperti apa ya. Nah, untuk keempatnya ini kita akan bahas nanti di video selanjutnya ya. Oke, barusan saya sudah menerangkan atau menjelaskan materi tentang server soft switch PBX. Cuman barusan saya menerangkan part pertama ya, part 1. Nanti akan ada video part 2-nya. Ditunggu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.